Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Topik yang insya Allah akan kita bahas pada video kali ini yaitu 5 tanda-tanda seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang salah satu kebahagiaan terbesar yang kita impikan adalah dicintai oleh Allah, Sang Pencipta. Kita selalu berusaha mencari ridhonya, baik dalam beribadah, aktivitas sehari-hari, bahkan sebelum tidur. Semua itu kita lakukan untuk mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dicintai oleh Allah, kita akan merasakan kenikmatan di dunia dan lebih-lebih lagi nantinya di akhirat. Nah, sekarang apa saja sih tanda-tanda seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk tanda yang pertama itu dimudahkan pintu amal soleh sebelum dia wafat atau sebelum kematiannya. Jadi dibukakan pintu amal soleh sebelum kematian adalah tanda bahwa seorang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti Allah memberikan kesempatan kepada hambanya untuk melakukan amal-amal baik atau amal-amal soleh sebelum ia wafat, sehingga ia meninggal dalam keadaan yang baik atau husnul khotimah, dan juga dosa-dosanya sudah diampuni. Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan menjadikan ia beramal. Ketika ditanya apa maksudnya, beliau menjawab, Allah bukakan untuknya amal soleh sebelum meninggalnya, sehingga orang-orang di sekitarnya ridho kepadanya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang dicintai Allah akan diberi kesempatan untuk melakukan amal-amal soleh sebelum ia meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala juga sudah berfirman di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat ke-30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Rob kami ialah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Nah, ayat ini itu menegaskan bahwa orang yang istiqomah dalam kebaikan akan mendapatkan ketenangan dan kabar gembira dari malaikat saat meninggal dunia. Dan di sini mungkin ada beberapa contoh-contoh amalan yang mungkin bisa kalian amalkan. Yang pertama bisa sholat sunnah. Jadi menjaga sholat sunnah seperti sholat tahajud, sholat duha, sholat rawatib, atau mungkin sholat qobliyah dan ba'diyah yang 12 rakaat setiap hari, itu bisa kalian jaga yang mengiringi sholat fardu. Terus untuk contoh amalan kedua yaitu bersedekah. Rutin bersedekah, baik dalam jumlah besar maupun kecil, karena sedekah memiliki pahala yang besar dan dapat meringankan dosa. Contoh amalan yang ketiga yaitu rutin membaca Al-Quran. Jadi menghidupkan kebiasaan membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran setiap hari itu bisa menjadi hujah atau menjadi syafaat nanti di hari kiamat. Terus untuk amalan yang keempat, memperbanyak zikir dan juga istighfar, mengingat Allah dalam setiap keadaan dan memohon ampunannya. Terus untuk amalan yang kelima yaitu menjaga tali silaturahmi. Dan untuk amalan yang keenam bisa juga kalian berbuat baik kepada sesama. Dan untuk amalan yang ketujuh kalian juga bisa menuntut ilmu. Dan yang terakhir yang paling penting adalah kalian bisa melakukan taubat nasuha. Jadi senantiasa bertaubat dengan sungguh-sungguh atas kesalahan dan dosa yang pernah dilakukan, berjanji untuk tidak mengulanginya dan memperbaiki diri. Nah, sekarang mari kita akan lanjut ke tanda yang kedua, yaitu dipercepat sanksinya di dunia atau dipercepat hukumannya di dunia. Jadi dipercepat saksi atau hukuman di dunia itu adalah tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba. Ini berarti Allah memberikan sanksi atau ujian atas kesalahan yang dilakukan di dunia sehingga dosa-dosa tersebut dihapuskan sebelum hamba tersebut wafat dan menghadapi pengadilan di akhirat. Ujian ini bisa berupa penyakit, kesulitan, atau musibah lainnya. Dengan menerima sanksi ini di dunia, hamba tersebut diampuni dan tidak perlu mempertanggungjawabkan dosa-dosanya di akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, Allah akan segerakan sanksinya untuknya di dunia. Dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada hambanya, Allah akan membiarkan dosanya di dunia sampai Allah membalasnya di hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, hadis ini menegaskan bahwa menerima sanksi di dunia adalah tanda kasih sayang dari Allah. Karena hal ini berarti penghapusan dosa yang dilakukan hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga sudah berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat ke-30. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu atau dari dosa-dosa kalian. Nah, ayat ini juga menegaskan bahwa musibah yang menimpa adalah akibat dari perbuatan manusia sendiri. Namun Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan tersebut.
Nah, contoh amalan yang bisa kalian lakukan mengenai hal ini, pertama itu tentunya bersabar dalam menghadapi musibah. Jadi kalian juga harus ikhlas serta berusaha mencari hikmah di balik setiap ujian yang diberikan oleh Allah. Terus untuk contoh amalan yang kedua, taubat dan istighfar. Nah, selain itu kalian juga bisa melakukan yang namanya sholat taubat. Terus untuk contoh amalan selanjutnya, kalian juga bisa menerima musibah dengan ikhlas. Jadi menganggap setiap musibah sebagai penghapus dosa dan anugerah dari Allah untuk membersihkan diri. Dan untuk amalan selanjutnya, kalian juga bisa memaafkan dan memohon maaf. Belajar memaafkan kesalahan orang lain dan meminta maaf atas kesalahan diri sendiri yang telah kita lakukan kepada orang lain. Dan untuk amalan selanjutnya yang bisa kalian lakukan, kalian juga bisa menghindari maksiat. Jadi berusaha menjauhi perbuatan maksiat dan dosa, serta selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang mari kita lanjut ke tanda yang ketiga, yaitu diberikan kesabaran. Nah, kesabaran adalah salah satu anugerah terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Sabar bukan hanya menahan diri dari keluhan saat menghadapi musibah, tetapi juga bertekun dalam ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Kesabaran dibutuhkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik dalam menghadapi cobaan maupun dalam menunggu hasil dari usaha yang dilakukan. Kesabaran adalah kunci untuk tetap teguh dalam iman dan amal soleh. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidaklah seseorang diberikan dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, selain itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pernah berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat ke-46, "Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Nah, ayat ini itu menunjukkan bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar, memberikan mereka kekuatan dan keteguhan dalam menghadapi segala ujian dan cobaan. Nah, untuk contoh amalan yang relevan, kalian juga bisa melakukan puasa yang pertama. Jadi seperti puasa sunnah Senin Kemis atau mungkin puasa Daud ya, untuk melatih diri melakukan kesabaran. Terus juga kalian bisa menjaga lisan. Nah, menghindari keluhan dari ucapan-ucapan yang negatif, serta selalu berkata-kata yang positif atau kata-kata yang baik dan juga penuh hikmah. Terus untuk amalan selanjutnya, kalian bisa berkumpul dengan orang-orang soleh. Jadi mengelilingi diri dengan orang-orang soleh itu bisa memberikan dukungan moral dan spiritual dalam menjaga kesabaran. Nah, yang terakhir kalian tentunya bisa melakukan doa ya, atau berdoa. Jadi selalu berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi segala cobaan. Sekarang mari kita lanjut ke tanda yang keempat, yaitu diberikan ujian. Nah, diberikan ujian itu merupakan tanda bahwa Allah itu menginginkan kebaikan bagi seorang hamba. Ujian ini tidak selalu berarti hukuman, tetapi juga cara Allah untuk menguatkan iman dan meningkatkan derajat seseorang. Melalui ujian, seorang hamba bisa menunjukkan kesabaran, keikhlasan, dan juga keteguhan iman. Ujian ini bisa berupa kesulitan, seperti sakit, kehilangan, atau kesempitan rezeki. Tetapi juga bisa berupa kemudahan, seperti kekayaan dan juga kekuasaan, yang menguji bagaimana seseorang memanfaatkannya dengan bijak dan tetap di dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan memberinya musibah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pernah berfirman di dalam surah At-Taghabun ayat ke-11, "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Nah, untuk contoh amalan yang bisa kalian lakukan itu tentunya pertama bersabar dan juga berdoa. Menghadapi ujian dengan kesabaran dan selalu berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan dan ketabahan. Terus yang kedua, kalian juga bisa melakukan sholat istikharah dan juga sholat hajat. Jadi melakukan sholat istikharah itu memohon petunjuk Allah dalam mengambil keputusan yang sulit. Nah, sedangkan melakukan sholat hajat itu memohon pertolongan Allah dalam menghadapi kesulitan atau kebutuhan tertentu. Nah, selain itu, amalan yang bisa kalian lakukan juga kalian bisa meningkatkan kualitas ibadah. Jadi seperti menjaga dan meningkatkan kualitas ibadah sehari-hari seperti sholat, puasa, dan juga membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, amalan yang bisa kalian lakukan adalah berserah diri kepada Allah. Jadi selalu berserah diri kepada Allah dan menerima setiap ketetapannya dengan ikhlas dan juga penuh keyakinan. Nah, sekarang mari kita lanjut ke tanda yang kelima atau yang terakhir, yaitu dipakihkan dalam urusan agama. Jadi dipakihkan dalam urusan agama itu berarti diberikan pemahaman yang mendalam tentang ilmu agama. Ini adalah tanda kebaikan yang diinginkan Allah bagi seorang hamba. Kefakihan atau pemahaman yang mendalam ini meliputi kemampuan untuk memahami Al-Quran, hadis, dan ajaran agama secara benar dan menyeluruh. Seseorang yang dipakihkan dalam urusan agama akan lebih mampu menjalankan ajaran agama dengan benar dan dapat menjadi sumber ilmu bagi orang lain. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya,
Allah akan menanamkan ia dalam agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat ke-122, dan tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Nah, ayat ini itu menunjukkan pentingnya memiliki sekelompok orang yang mendalami ilmu agama untuk memberikan bimbingan dan peringatan kepada umatnya agar mereka bisa menjaga diri dari kesalahan dan juga dosa. Nah, di sini ada beberapa contoh amalan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama tentunya menuntut ilmu. Jadi mencari ilmu agama secara terus-menerus, baik melalui pengajian, kajian kitab maupun belajar dari ulama yang terpercaya, itu juga sangat-sangat disarankan. Terus untuk contoh amalan yang kedua, kalian bisa membaca dan memahami Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran setiap hari dan berusaha memahami maknanya serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus amalan selanjutnya bisa mengikuti kajian dan ceramah agama. Jadi seperti menghadiri kajian, ceramah, dan diskusi agama untuk memperdalam pengetahuan tentang Islam. Nah, selanjutnya kalian juga bisa membaca buku-buku tentang agama atau mungkin bertanya kepada ahli ilmu. Nah, selain itu yang paling penting, kalian harus mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Jadi mengamalkan ilmu ini yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari serta mengajarkannya kepada orang lain. Tentunya itu jauh lebih penting. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.